posisinya gede banget kan. Nggak nyampe ke tenggorokan aku. Segini ada. Gede banget pokoknya Om. Itu. Tapi kalau nungguin sejam juga ledes Om. Iya, dia keluar percikan api. Kalau nyampe kita nunggu sejam ledes juga, maksudnya kalau mau dikeluarin keluarin dulu gitu, gampang main lagi, istirahat gitu. Iya. Itu kalau lama kenapa? Karena dia udah kapalan. Udah. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi. Satu-satunya host yang bisa bikin kamu nyaman meskipun tidak terlihat tampan. Oke, malam-malam gini emang kadang-kadang asik kita ngobrol, apalagi curhat gitu ya, curhat masalah kehidupan. Kebetulan saya udah kehadiran seorang Niri Simbir. Niri Simbir saya ini dari lumayan jauh, dia dari sebenarnya rumahnya di Pandeglang, cuma dia lagi ada main ke tempat saudaranya di Bogor, terus mampir deh ke sini. Gitu ya. Nggak usah nunggu berlama-lama, kita sambut aja Niri Simbir. Halo, selamat malam Kalina. Malam Om. Jangan ketawa dulu. Jadi maksudnya biar nggak sedih lah. Iya nanti Om, siap Om. Biar happy terus, ya kan? Gimana kabarnya Kalina? Alhamdulillah baik Om. Baik ya, sehat ya. Ya kalau saya lihat dari mukanya sih lagi ceria nih. Ya. Sesuai sama hatinya. Iya Om. Tapi mudah-mudahan dompetnya juga. Amin. Amin. Gitu ya. Oke, Amin, jadi amin. Kalina mau cerita tentang apa nih? Biar biar teman-teman nggak lama nunggunya, langsung aja kali ya. Ini sih apa sih namanya, tentang kehidupan aku ya. Oke. Maksudnya yang dulu pernah jadi terapis Om. Oh. Wow. Astagfirullah. Oke. Mau dong. Aduh kacau nih si Om nih. Iya, jadi saya udah beberapa kali sih terima narasumber terapis, dan itu memang wow. Wow. Oke, langsung aja cerita Kalina, silakan. Oke. Kan awal mulanya aku itu rumah tangganya hancur nih sebelum aku masuk ke terapis itu ya. Karena udah hancur lah istilahnya, aku hatinya udah bener-bener dihancurin, kehidupan aku dihancurin kan sama suami. Kenapa emang selingkuh? Selingkuh suamiku. Jadi aku cerita sama temen aku ngomong, ya udah kalau lu udah hancur kayak gini mah mendingan langsung terjun aja gitu. Kerjanya nyari kerja sekarang mah susah loh, dia bilang kayak gitu kan. Kerja apa? Aku bilang kayak gitu kan. Lu mau kayak misalkan, kan aku dulu punya basic di restoran koki, terus aku ada basic juga di SPG kayak gitu kan. Wow. Terus kata temen aku, buat umuran sekarang, seusia lu sekarang ini udah nggak bisa lagi buat kerja kayak gitu kan. Gue ada lowongan kerja, dia bilang gitu. Lu mau nggak? Kalau misalkan emang pengen hancur sekalian. Aku digituin Om sama temen aku. Ini dari awalnya udah nggak bener. Okay. Itu temen aku tuh yang ngomong kan. Dia bilang kalau emang lu kan udah hancur nih, ya udah hancur sekalian gitu. Apalagi lu udah dihancurin lah istilahnya hati lu. Siapa yang nggak sakit sih istilahnya diselingkuhin gitu ya Om. Kata temen aku, istilahnya lu jadi wanita bener nih. Tahu-tahu lu dihancurin sama laki lu gitu kan. Lu setia, tahu-tahu lu diselingkuhin sama laki lu, hancur kan lu sekarang, ya udah mendingan hancur sekalian, kata temen aku. Gue ada lowongan kerja, lu mau nggak kerja? Kerja apa? Aku bilang gitu kan. Jadi terapis, kata dia. Terapis tuh apa sih? Kan aku emang agak cupu ya. Dari sekolah juga emang udah agak cupu. Terapis tukang pijat. Bisa kan lu mijat? Bisa aku mijat. Aku bilang awalnya nggak tahu nih kalau pijatnya itu pijat plus. Nggak tahu. Ya. Iya, pijatnya pijat plus. Aku nggak tahu kan. Bisa pijat, aku bilang. Ya udah. Nanti gue ajak ya, dia bilang gitu kan, kerja di tempat gue. Kataku, sistemnya gimana? Kontrak apa gimana? Enggak ada kontrak gitu kan, aman kata dia gitu kan. Kalau misalkan lu pengen keluar nggak betah, keluar nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalkan di kontrak itu yang bahaya, takutnya lu nggak betah, apalagi lu cupu dari dulu. Aku digituin sama teman aku.
ya udah deh kalau tukang pijat doang nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu kan. Awalnya dia nggak ngomong nih kalau tukang pijat plus. Aku suruh datang lah di salah satu Jakarta Utara ya. Oke. Datang ke ruko tersebut sama dia nih. Terus dia bilang gini, apa sih sama dia nih ditemenin kan, ketemu sama resepsionisnya. Mbak, gue mau ke atas ya. Ternyata kan emang dia udah kerja di situ kan. Mbak, gue mau ke atas ya. Orang baru, iya gitu kan. Gue bawa temen gue nih gitu. Ada mami nggak di atas? Ada, katanya baru datang. Nah, dikira aku mami itu temennya apa sih namanya, emang panggilan dia sama senior lah atau gimana kan. Zaman sekarang kan kalau pada manggil kalau nggak mami bunda gitu kan. Gaul ya. Aku nggak ada pikiran tuh kalau yang dimaksud mami itu om. Oke. Ketemu nih, katanya ada di lantai 2. Aku naik ke lantai 2 sama dia. Ke lantai 3. Aku naik nih ke lantai 3. Lantai 2 om, salah. Ke lantai 2. Kan naik dulu nih ke atas. Nah itu tempatnya itu hall gitu om. Jadi kayak ruang tamu, tapi dia ada kamar-kamarnya. Ini di mall ya? Bukan di mall, di ruko. Oh di ruko. Oke. Naik ke lantai 2 itu kayak ruang tamu. Di situ ada security juga lagi ngobrol sama itulah apa sih namanya, terapis lain. Oke. Pakaiannya seksi banget kan, pada seksi lah. Gimana sih pakaian terapis gitu? Katanya kelihatan kayak gitu-gitu. Oh, nggak pakai baju? Pakai, maksudnya bikini gitu. Gitu. Toketnya itu kelihatan. Pokoknya pakai bikini, rok pendek-pendek kayak gitu. Ya. Menantang gitu ya. Itu lagi pada kumpul di situ sama OB-nya, sama security-nya. Terus nanya kan teman aku, si dia ini kan, naik aja ke atas, ada mami lo di atas, lu bawa orang baru. Iya nih gitu kan. Ya elah muka cupu kayak gini lu ngajak kerja kayak kesini gitu kan. Nggak salah lu, enggak, ntar gue yang ngajarin, kata temen aku nih. Naik ke atas, baru berapa langkah pas mau ke atas ya, kok ngedenger suara musik kenceng banget om. Ya kan, terus aku ngomong, ini yang nyetel musik nggak salah kenceng kayak gini? Enggak gitu kan, segini mah belum kenceng karena belum mulai. Kan aku bingung. Oke. Tempat pijit tapi kok ada musiknya kenceng banget kayak diskotik. Aku mikirnya gitu. Ternyata pas naik ke atas ada bar mini. Oh, oke. Dibawa masuk nih sama dia ke bar mini. Itu kan lampunya gelap semua tapi musiknya kenceng. Musik jedak-jeduk ya. Jedak-jeduk. Terus ketemu sama maminya, "Mih, ini temen gue yang kemarin gue bilang," gitu kan. "Oh ya udah ayo duduk kan di bar." Kan bangku bar tahu kan yang muter-muter gitu. Yang bulat. Kan aku emang nggak biasa duduk di bangku kayak gitu kan. Nah pas duduk malah muter, diketawain sama security. Oh bangkunya kayak gini gitu ya, bisa iya, muter. bisa muter kan, bulat tapi kan kali ini kan ada iniannya. Nah kan diketawain tuh sama security. Terus sambil diinterview, "Kamu bener pengen kerja kayak gini? Emang kerjanya apa?" Aku bilang, "Emang belum dijelasin?" Katanya pijat. Aku bilang, "Iya, pijatnya di sini bukan pijat biasa mbak," gitu. Pijat plus. Tahu nggak pijat plus? Maksudnya pijat plus itu gimana? Aku bilang. Kata maminya, "Kamu bisa nggak gitu kan? Pijat plus gitu kan. Pijat plusnya gimana?" Aku bilang, "Ya itu abis pijat langsung ngewe gitu kan." "Kamu bisa nggak? Kamu udah nikah belum sih?" Katanya gitu kan. "Udah," aku bilang. "Ya bisa lah kalau kayak gitu mah, masa iya sih gitu kan." Iya lah, udah paham lah. Iya, terus kata maminya, "Kalau nggak bisa mah emang sama suaminya ngapain aja," kata mami gitu. Terus aku ketawa kan, sambil ketawa aku bilang, "Bisa sih, tapi nggak tahu ya, soalnya aku baru pertama kali," aku bilang. Terus kata aku, "Mau dicoba nggak?" Kata maminya. "Boleh deh," aku bilang. "Tapi pakaiannya harus seksi. Kamu punya nggak baju seksi?" "Nggak punya. Aku bajunya kan emang baju tertutup semua. Posisinya walaupun nggak berkerudung, tangan panjang lah." Terus aku kan nggak lama ada terapis nih masuk ke bar itu ya. Dia sambil ngerokok, sambil minum beralkohol, ngerokok juga. Terus aku sambil ngeliatin si maminya nginterview. Aku ngomong, "Mami, tapi aku nggak bisa ngerokok." Aku bilang, "Emang kamu nggak pernah ngerokok?" "Enggak," aku bilang gitu. "Siapa juga lagi yang mau nyuruh kamu ngerokok?" Aku digituin sama maminya. "Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksa gitu. Tapi nanti belajar sedikit-sedikit biar nggak canggung gitu." "Iya," aku bilang. "Aku juga nggak bisa minum." Aku bilang, apa sih namanya, minum bisa nggak?" Kata mami.
minum air putih bisa. Aku bilang bukan, kata mami, maksudnya minum-minum beralkohol. Enggak, aku bilang emang kamu belum pernah gini-ginian? Enggak pernah, aku di rumah aja. Terus teman aku nyaut, dia mah cupu Mi dari SMA juga, maksudnya gaul tapi kalau buat diajak jalan sesat kayak gini nggak pernah mau. Itu teman aku tuh yang ngomong kan. Terus kata mami, lu lagian udah tahu orang cupu diajak main ke sini gitu, maksudnya diajak kerja kayak gini, kasihan Mi, dia kan udah maksudnya diselingkuhin sama lakinya. Ya udah, maksud gue ngajarin dia kalau mau jatuh sekalian, udah hancur sekalian, kata, daripada istilahnya udah disakitin dia sendiri gitu, mendingan dia sekalian aja kejerumus ke jalan yang salah kayak gini gitu. Itu temen aku emang kacau sih gitu kan. Terus kata mami, ya udah di itu dulu ya, di training, kata mami. Di training dulu selama 3 hari, nanti kalau misalkan emang lolos, kamu betah, ya apa sih lanjut, kata mami. Tapi kalau misalkan emang kamu nggak betah, nggak apa-apa, nggak lanjut juga. Soalnya kita di sini ini nggak sistemnya kontrak. Kalau misalkan sistem kontrak itu, kata dia, kalau buat pemula kayak kamu mending jangan, katanya gitu. Kata aku, emang kenapa? Kalau sistem kontrak mau nggak mau kamu harus mau. Ya, udah terikat. Udah terikat gitu. Kalau kayak gini kan nggak ada kontrak, kamu mau gimana juga yang nggak dikontrak sama kita gitu kan. Nah terus dijelasin nih masalah gajinya nih. Jadi katanya kalau misalkan ini kan kita ada paketan nih gitu kan. Kalau misalkan paketan terapis doang, pijat tanpa plus kamu dapat sekian ribu, kata mami. 30.000 kalau nggak salah deh. Kalau 30.000? Iya, kalau pijat doang. Oh, kecil ya? Iya, kalau pijat doang kan nggak plus. Iya. 30.000. Nah terus kalau misalkan pijat sama ngewe, kata dia, kamu itu tergantung dia ngambil paketnya yang berapa. Katanya ada yang 200, ada yang 300.000. Itu udah sama ngewe? Iya, pijat sama ngewe. Hah? Iya. Di mana tempatnya? Itu serius, emang segitu. Iya, aku nerima bersihnya segitu, 200. Oh, nerima bersih. Itu pokoknya di paketannya 200, kita nerimanya 180, dipotong 20% kan. Oh, oke. Kalau yang 250 kita nerimanya 230. Oh, lebih gede ke ininya ya, si terapisnya ya. Kok si terapis? Iya, kalau misalnya 280.000. Terus Kak Lina nerimanya 230. Iya, potongannya 20% aja pokoknya. Potongannya 20%. Itu yang Kak Lina terima. Iya, potongannya 20%. Jadi misalkan harganya 300, kita nerima 280 kayak gitu. Oh, iya gede terapis. Iya, gede terapis. Pokoknya potongannya 20% gitu kan. Udah gitu dijelasin nih masalah gaji. Kan lumayan, kata maminya. Kalau misalkan kamu sehari bisa dapat 3-4 tamu, kamu kaliin. Aku sempet mikir, iya juga ya, lumayan gitu dari gajinya. Awal mulanya nih pas dijelasin, ya udah deh. Terus gimana, kamu mau nggak, kata mami. Ya udah deh, boleh gitu kan. Mau mulai kerja sekarang apa besok gitu. Kata aku, gimana ya, aku bilang, udah sekarang aja lu bawa baju nggak, kata teman aku ya. Ih, gua kan nggak punya baju-baju begitu, udah ntar pakai baju gua. Lu bawa makeup nggak? Gua kan nggak pernah makeup, emang aku kan polos kan. Ya udah pakai makeup gua deh gitu kan. Terus kata mami, mau nyoba sekarang gitu sehari gitu training, kata mami. Soalnya malam ini mau ada tamu bookingan. Jadi misalkan dari perusahaan mana dia udah ngebooking di situ. Jadi banyak karyawan yang datang ke situ buat dugem. Udah di booking lah itu bar mininya. Lumayan, kata mami, bos-bos ini yang dateng gitu. Ya udah, aku bilang nyoba deh malam ini, aku bilang. Karena kalau mau nyoba, kata mami, mendingan pas lagi rame tamu, kata mami gitu kan. Ya udah, Mi, sekarang aja. Udah tuh aku disuruh ke base campnya terapis, ganti baju kan. Dikasih baju sama temen aku, nih pakai. Pas aku ganti baju, ini nggak salah pakaiannya begini, karena kebuka banget kan. Udah dasar mah AC, aku menggigil tuh karena baru pertama kali aku pakai baju itu kan. Aku begini aja karena malu. Aku nutupin karena malu kan ngelihat badan aku sendiri, gini banget gitu kan. Terus kata temen aku, jangan kayak gitu, lu norak amat sih, malu-maluin gua, kata temen aku. Ya udah dong, aku biasa. Terus di situ kan ada yang make upin, ada yang nyatokin kan.
Ya udah aku di make up, dicatok, pokoknya di makeover lah sama teman aku itunya. Nah pas malam tiba nih kan semua pada di base camp terapis. Nah monitor terapis semua keluar hayu gitu. Buat promosi, kataku promosi apa? Aku bilang ya udah yuk ikut gitu kan keluar. Udah dong aku ikut ke bar. Nah itu semua berbaris cewek terapis Kak. Semua cewek terapis tuh berbaris berbaris. Nah itu ada lelaki banyak. Jadi dari perusahaan tersebut kali yang udah booking ya. Nah disuruh milih, jadi depan-depan kita mau milih siapa gitu. Terapisnya yang dipilih kan? Iya terapisnya yang dipilih. Suruh pilih kan sebelum mulai acara biar punya pasang-pasangan. Nah udah dipilih kan aku dapet itu kan namanya pasangan gitu kan, dapat pasangan kan itu ada lebih 3 orang yang nggak dapat pasangan. Ada lebih 3 orang yang nggak dapat pasangan gitu kan. Ya udah yang 3 orang itu mah masing-masing aja karena dia nggak milih juga, nggak milih terapis gitu. Nah yang sama pasangan aku ini kan ngobrol kan, nanya kamu orang mana gitu kan. Namanya aku masih canggung awal mula masuk kan, apalagi itu pertama kali aku masuk. Aku ngomong aku orang Jakarta, aku bilang gitu. Kamu baru ya di sini? Iya, aku bilang gitu. Baru hari ini. Wow, berarti first time katanya gitu kan. Iya, aku bilang. Terus first time. Iya, pokoknya itu aja. Pokoknya itu aja ya Om. Udah gitu. Terus dia bilang, kamu ngerokok nggak gitu kan? Nggak bisa ngerokok, aku bilang gitu kan. Minum nggak? Minum. Ya udah nih aku tuanginnya, enggak minum ini maksud aku, minumnya air putih. Dia ketawa. Terus kamu baru pertama apa gimana sih? Kayaknya kaku banget gitu kan. Iya, aku bilang ya. Terus kamu dimasukin sama siapa di sini? Itu sama teman aku. Kok memauan katanya, kamu belum bisa apa-apa udah dimasukin ke sini gitu. Akhirnya aku cerita aja, awalnya aku diselingkuhin. Aku cerita nih sama pasangannya aku. Nah udah gitu semua minuman botol udah tertata semua nih rapi di meja kan. Kita terapis nuang-nuangin gitu. Nah terus dikasih kuis gitu Om sama kepalanya, kepala karyawan itu yang apa, yang booking minibar. Dikasih apa sih namanya, kuis siapa yang bisa ngabisin minuman itu 1 botol apa 2 botol dikasih 300.000. Kan aku mau baru nggak bisa. Terus si mami ngedeketin aku, kamu jangan coba-coba ya ntar mati lagi kata mami. Iya Mi aku nggak mau, aku bilang. Nah udah gitu ngobrol terus udah pada mabok kan, udah mabok parah lah tengah malam. Nah itu udah bermacam aneka ragam tuh Om di minibar itu. Apa sih, urat malunya udah pada putus ya. Maksudnya gimana sih, kan itu pakaiannya pada seksi-seksi yang pada bonen di situ. Kayak gitu. Terus aku ngelihat ada yang cipokan begitu, ciwir gitu kan. Terus aku ngelihat ke sebelah lagi ada yang grepe-grepe. Kataku ini kok kayak gini banget gitu kan. Nah udah gitu pasangan aku juga mau ngikutin kayak mereka Om. Terus kan aku bingung. Nah namanya aku deket sama teman aku kan sebelahan, dia kan nggak bisa ngelepas aku. Terus teman aku ngebisikin gini, kalau dia apa-apain aja. Kata aku ini serius. Iya udah jangan banyak berontak, kata teman aku. Ya udah dong, namanya disuruh sama dia, kalau dia apa-apain pasrah aja. Ya udah aku pasrah Om. Aku pasrah Om, sumpah itu aku bego juga ngikutin apa yang teman aku bilang gitu kan. Ya udah. Diapain emang? Itu apa sih di kopi? Ya kayak gitu dah pokoknya ya. Dicolmek gitu. Dicolmek gitu kan, dicolmek kayak gitu. Terus teman aku kan di situ udah dicolmek, udah bonen. Aku ngeliatin lah. Terus nggak lama mami manggil aku kan, ngomong gini, sini deh katanya. Kenapa Mi? Aku bilang, nah itu kan pasangan kamu udah mulai agak merangsang nih gitu kan. Ajak bukarum. Aku bilang kan aku nggak ngerti bukarum apa Mi. Itu maksudnya kan ini kan dia udah booking tempat tuh udah sama bukarum, daripada di bar malu gitu kata mami. Udah masuk room aja. Ya udah dong, aku balik lagi. Abang aku bilang daripada di sini malu dilihat orang, yuk kita buka room aja gitu. Oh yaudah ayo kita ke room gitu. Nah itu sebelum ke room kan
aku ngomong dulu ke teman aku, ini gue ke room mijat apa gimana gitu kan. Terus kata teman gue, ya lu tanya lah ntar sama si abangnya gitu, mau dipijat dulu apa mau langsung ngewe, kata teman aku. Ya udah deh. Terus lu buka room nggak? Enggak, aku mau di sini dulu, enak kata dia gitu kan, karena dia lagi colmek. Terus lagi ciuman gitu kan, tetenya dipegang-pegang kayak gitu. Terus aku ngeliat itu pokoknya satu minibar itu semua melakukannya begitu semua. Pada beraksi di situ ya. Iya, jadi tapi ada yang sampai ngewek juga di situ. Enggak di situ, ngewenya mah suruh buka room. Jadi kalau misalkan emang si mami itu mantau, kalau misalkan emang udah ada yang kelihatannya udah gitu dipanggil anaknya suruh buka room. Jadi ngelakuinnya di room. Karena room itu kan omset kita. Ya udah, pas masuk ke room, aku bingung nih. Terus aku ngomong, "Abang, ini mau aku pijit dulu apa mau langsung ngewe? Emang kamu bisa mijit?" "Bisa," aku bilang ya. "Ya udah pijit dulu deh sebentar, ntar baru pemanasan dulu," kata abangnya. "Nanti baru langsung ngewe gitu kan. Kamu bisa gaya apa aja?" "Ih, gaya apa ya?" aku bilang. Terus dia nanya, "Emang kamu apa sih?" "Aku janda." "Emang kamu sama suami kamu nggak pernah ngewe?" katanya. "Ngewe sih, tapi nggak sampai gaya-gaya gitu." Aku bilang gitu kan ke si omnya. Terus udah tuh aku pijat. Nah kelar pijat langsung pemanasan tuh om. Udah pemanasan kan, istilahnya cipokan dulu gitu kan, bibir. Udah cipokan, nah itu kan grepe-grepe gitu kan. Nah terus dia bilang minta di ituin SP. Minta di SP-in gitu kan. Udah tuh aku SP ini om kan. Terus aku agak enek juga karena jarang SP sama suamiku juga om. Maksudnya posisinya gede banget kan. Nggak nyampe ke tenggorokan aku. Gede banget pokoknya om. Itu aduh, kata aku yaudah ya kan, namanya dia tamu ya, mau nggak mau aku harus layanin, nggak boleh nolak. Yaudah tuh udah SP. Terus dia ngomong gini, kita mulainya gaya dogi. Kan aku bingung, gaya dogi itu gimana? Aku bilang nggak tahu gaya dogi. Terus dia bilang, "Kamu ini mah namanya gaya." Iya nama. Dia ngomong, "Iya namanya gaya dogi," katanya gitu. Oh iya deh, namanya aku nggak ngerti bahasa gaul kan. Ya udah tuh kita ngelakuin nyewenya itu gaya dogi dulu tuh. Nah terus aku ngomong, "Kok nih orang lama banget keluarnya?" Aku ngomong, "Bang udah keluar belum sih?" Aku bilang, "Ya belum lah," katanya. Dalam hati aku, ini kuat banget gitu kan. Sedangkan aku udah pegel gaya gitu. Udah pegel banget. Terus dia bilang, "Ganti lagi gayanya." Buset, aku dibulak balik. Udah kayak kue pancong lah dibulak balik sama dia. Ya kan. Udah gitu. udah ngelakuin gaya dogi. Gaya model 9 bisa nggak? Aku nggak ngerti kan. Ini gimana ya, diajarin sama dia gayanya. Kataku, aduh, Meki gue ledes nih gitu kan. Kebanyakan gaya soalnya. Akunya kan bingung. Nah, tapi masih belum keluar. Terus aku ngomong, "Om udah keluar belum sih?" "Belum," kata dia gitu. "Ayo kita gaya lagi." Aduh, aku bilang ya dalam hati, udah sih keluar gitu ya. Pengen udahan buru-buru. Karena di dalam kamar itu ada jedanya kan sejam. Tapi kalau nungguin sejam juga ledes om. Iya, dia keluar percikan api. Kalau nyampe kita nunggu sejam ledes juga, maksudnya kalau mau keluarin dulu gitu, gampang main lagi, istirahat gitu. Iya. Itu kalau lama kenapa? Karena dia udah kapalan. Mungkin udah umur juga kali gitu, jadi agak lambat prosesnya, proses pengeluaran itunya. Gitu ya, kalau udah berumur ya. Iya nggak tahu juga sih. Aku nggak tahu juga ya. Aduh, udah gitu. Kata aku kok ini lama amat gitu kan. Nah terus kan nggak keluar. Nah terus dia ke kamar mandi dulu gitu kan, dicuci tuh punyanya itunya dia. Udah dicuci dia minta SP lagi. Banyak maunya nih orang. Iya, kataku orang banyak maunya amat. Dia minta SP kan. Udah aku SP-in lagi. Masih belum keluar tuh, belum keluar. Kuat banget itu om. Dalam hati, ini orang makan apa bisa kuat kayak gini gitu. Akhirnya ngelakuin lagi tuh sampai berapa kali gitu aku. Nah itu baru tuh keluar. Nah udah keluar kan aku buru-buru itu kan apa sih namanya cuci
cuci badan, dia juga cuci badan. Nah dia ngelihat jam, masih ada waktu 30 menit. Dalam hatiku, terus mau ngapain, mau ngelakuin lagi dalam hati aku nih. Ternyata iya ngajakin ngelakuin ngewe lagi om. Ya udahlah, mau nggak mau aku pasrah kan. Itu aku bingung dalam hati. Buset, gua kerja baru pertama udah dihajar habis-habisan gitu. Ya udah, aku namanya udah pasrah kan. Mau gimana, orang udah terjun ke dunia begitu. Berarti 2 kali keluar. Iya, 2 kali main. Nah itu yang pas kedua kalinya aku udah keluar, punya dia nggak keluar kan aku bingung. Buset, ini lama amat gitu, punya aku udah keluar, punya dia masih belum keluar juga. Kuat juga nih orang, udah gaya apa, kapal terbang ya. Kapal terbang. Iya kayak gitu om, gayanya pokoknya yang kitanya diangkat gitu loh. Iya nggak sih, kapal terbang kan namanya. Panjat pinang kali. Aduh, pokoknya kayak gitu deh om. Iya. Udah gitu. Gimana? Gaya apa sih? Kapal terbang. Kapal terbang kayak gitu kan. Posisi dia gimana? Akunya digendong sama dia. Akunya digendong. Okay. Dia kan ngomongnya gaya kapal terbang kalau nggak salah. Terus mainnya juga kenceng kan, sakit om, digendong. Aduh, dalam hati nih, aduh kalau sampai dia nggak bisa megang gue bisa jatuh kan, gak lucu. Lagi enak ngewe malah jatuh gitu kan. Nah masih nggak keluar juga, terus ganti gaya lagi. Itu mah bener-bener diubrak-abrik semua gaya sama dia om. Nah udah gitu pas pas mau keluar itu dia bilang gini, aduh aku udah nggak kuat gitu kan. Kataku, terus gimana? Aku bilang, udah kamu diem ya gitu kan, aku udah gak kuat banget. Nah keluar kan punya dia, udah tuh kita karena udah sejam. Nah itu kita naik lagi nih ke bar nih om. Di bar masih banyak yang kayak gitu. Dia nambah lagi, tapi gak ngelakuin ngewe ya, maksudnya masih grepe-grepe gitu, colmek. Dalam hati ini orang gak puas apa gimana gitu. Terus aku ngeliat temen aku udah mabok parah. Itu bajunya, jadi dia kan pakai bajunya yang bikini begitu kan ya, yang kelihatan. Itu diisap lagi, joget-joget juga diisap. Kataku, kok kayak anak tuyul jatuhnya. Aku mikir gitu. Kataku, ini nggak salah gitu ya. Aduh, aku ngeliat yang sebelah lagi tiduran di pangkuan sambil colmek gitu kan. Terus pada bersuara kayak gitu. Kan aku bingung, kataku kok pada bisa ya gitu. Nah terus ada beberapa juga kan yang main di kamar. Ada beberapa juga yang di situ nggak langsung ngewe gitu, maksudnya cuma colmek, kayak gitu, bonen kayak gitulah, cipokan kayak gitu-gitu. Tapi kan aku yang baru pertama ini asing ngelihatnya, karena maksudnya kok lu bisa gitu. Udah gitu ada nih yang duduk nih, si abangnya duduk nih. Nah dia duduk di pangkuannya gitu. Jadi kayak gimana sih? Dia duduk pangkuannya. Terus katanya disosorin ke si abangnya. Kayak gitu. Iya kayak gitu om, bener kayak gitu. Iya jadi kayak gitu dah pokoknya. Terus apa sih namanya, terus dia kan dicolmek. Itu semua aku ngeliatin. Kataku, urat malunya udah pada putus. Termaksud gue nih hari pertama nih gue urat malunya putus di sini gitu kan. Terus temen aku ngebisikin lagi, pokoknya lu harus mau diapain juga gitu kan. Iya aku bilang gitu kan, nggak usah nolak lu ya gitu ya, tapi kalau misalkan emang lu nggak bisa minum atau ngerokok, lu ngomong aja belum bisa minum sama ngerokok om, baru pertama kali gitu kan, tapi kalau buat ngewe aku siap gitu kan. Aku digituin sama temen aku. Iya aku bilang. Nah udah gitu kan, yang pasangan aku ini nggak lama ditelepon istrinya om. Dia pulang duluan, izin pamit. Aku dikasih tip nih sama dia, lumayan sih emang tipnya 200.000 om. Itu di luar kita ngewe. Di luar itu. Dia ngasih tip 200. Tip ke tangan. Dikasih tip kan 200.000. Aku ngeliat lumayan 200.000. Aku mikir lumayan juga ya. Terus kan makin malam tuh makin hot om. Nge-DJ apa sih, nyetel musiknya pada. Jadi joget di tengah gitu. Joget di tengah kan sambil nyetel musik gede. Kita semua terapis pada berdiri sambil joget sama itunya pasangannya masing-masing. Kan karena aku belum ada pasangan lagi kan, karena pasangan aku itu udah pulang kan. Nah yang gak punya pasangan ngedeketin aku nih pas joget itu. Pas joget ngedeketin aku kan. Terus lagi joget ada yang bonen berdiri, ada yang sambil colmek sambil berdiri sambil joget-joget. Iya masih kayak gitu juga.
Terus yang apa sih orang yang nggak punya pasangan itu tuh ngedeketin aku kan, ngajakin cipokan, terus sambil ngajakin colmek. Terus aku bingung kan harus gimana. Terus kata temen aku, udah nggak usah nolak gitu kan, walaupun pasangan lu udah nggak ada gitu, ada gantinya gitu kan. Kataku, ih gini banget. Aku sampai mikir kalau nyampe gua 3 kali ganti orang bisa kena hayu ini gua gitu. Aku sempat mikir gitu kan. Nggak pakai safety. Yang sebenarnya dikasih safety, tapi kadang kan dari si customernya itu kan suka nolak. Kalau yang mau pakai safety, tapi kalau yang nolak. Kalau yang pertama tuh iya dia nolak, nggak mau pakai safety, katanya nggak enak ngewenya kalau pakai safety, nggak berasa. Udah gitu, udah tuh kita joget-joget kan di bar itu kan, di sawer tuh om. Kan aku nggak ngerti pertama di sawer itu bapak-bapak nyebarin duit. Nah aku mau bengong aja, terus aku dikelepak palanya sama teman aku, itu duitnya ambil bego katanya gitu kan. Emang itu uang apa? Uang saweran, maksudnya kalau ada yang nyawer gitu lu ambil gitu. Terus kalau misalkan ada yang nyawer kayak biduan gitu, tau nggak om? Kayak gitu kan. Nah itu kita puterin, jadi satu orang nyawer duit, terapisnya itu muterin si orang itu kayak gitu kan, kita ngambilin duit. Itu lumayan, aku dapet saweran malam itu sekitar 300, jadi total 500.000. Yang 200-nya dari tip, yang 300 itu aku dapat dari saweran. Dalam hatiku, lumayan juga ya kan, apalagi aku baru pertama nih. Wih, lumayan juga ya duitnya, empuk, aku bilang kayak gitu. Nah itu kan sampai sekitar jam 2 apa jam 3 tuh mereka belum pada pulang, karena aku udah capek banget kan. Udah gitu itu ada tandingan apa sih, kuis kedua lagi, disuruh pada minum semua terapis. Nah aku disamperin mami, kata mami, kamu kan nggak bisa minum nih, masuk ke base camp gitu ya, istirahat udah, nggak usah keluar lagi, udah dapet kan duitnya gitu kan. Udah mi 500.000, iya udah pegang, kata mami gitu ya, buat kamu, itu kan uangnya kamu, kata maminya baik banget sih emang. Ya udah aku ganti baju, tidur, make upan, yang lain mah belum pada masuk, aku doang sendiri om di dalam kamar terapis itu kan base camp. Ya udah aku tidur. Nah mereka nggak tahu sampai jam berapa tuh, kayaknya sampai jam 3 subuh deh, karena baru pada pulang. Nah itu ada yang dapat saweran 1 juta, ada yang nyampe 1,5 juta, ada yang nyampe 800, itu paling gede 1,5 juta dapat sawerannya. Gede juga ya. Iya, apalagi pas dapat kuis suruh pada minum. Siapa yang berhasil minum 1 botol apa 2 botol gitu dikasih gope. Ada yang gope, ada yang 300 kayak gitu kan. Pekuat-kuat itu sampai ada yang mabok parah banget om terapisnya. Karena kebanyakan minum kan. Gila. Nah pas kedua harinya si mami ngomong nih besok paginya, ya kan itu pada bangun siang semua terapis karena keadaan mabok kan. Udah gitu posisinya tidurnya juga terlalu pagi, jam 3 jam 4-an kayaknya. Kan kita emang buka terapisnya itu mulainya jam 1 siang. Jam 1 siang. Jadi jam 11 itu sebenarnya semua terapis udah harus mandi, udah harus dandan. Jadi jam 1 siang itu udah di bar semua gitu. Takut ada yang datang. Lama juga ya, jam 1 siang sampai jam 3 pagi ya. Iya. Gila ya. Jaraknya lumayan lama. Tapi kalau misalkan nggak ada bookingan jam 10 jam 11 sudah pulang. Oke. Itu mah kalau misalkan ada bookingan doang kan katanya nggak boleh ngusir tamu. Udah gitu. Udah nih pas paginya mami nanya, gimana Lin, betah nggak? Kata mami. Kataku betah sih mi gitu ya, betah nggak betah lah, tapi duitnya lumayan. Iyalah lumayan katanya. Siapa yang mau ngegaji kamu katanya semalam bisa dapat 500.000. Nah aku mikir iya juga bener gitu kan. Terus mau lanjut nggak, kata mami. Iya deh lanjut mi, aku bilang gitu kan. Ya udah gitu kan, nanti kalau misalkan kamu mau libur kamu beli baju, kan kamu sekarang udah dapet duit nih, kata mami. Nanti kalau misalkan emang apa sih namanya itu pesan online aja. Nah aku ditanyakan sama mami, mau tidur di mes apa pulang. Aku bilang di mes aja mi, aku bilang ya. Ya udah aku di mes. Nah itu selama aku belum beli baju itu aku pakai kostum teman aku, karena aku kan badannya peot banget, kurus ya. Badan aku kan badan teman aku tuh agak berisi kan, jadi kadang suka kedodoran gitu, suka dipenitihin belakang bikininya. Sekarang suka dipenitin. Kadang kan aku suka pakai baju lagi tuh pernah dikasih dress, jadi dia bukannya model bikini om, bajunya yang model ada tali ikat belakang, biar nggak kendor gitu kan. Nah itu kata mami jelek, nggak ada terapis kayak gitu pakainya gitu, karena selalu seksi gitu kan. Kalau misalkan dia nggak ikat belakang, kayak
gitu, model-model Bali lah, ala-ala Bali baju seksinya. Udah pas hari kedua tuh kan nggak ada bookingan ya kan, itu paling cuma tamu-tamu biasa aja yang dateng. Kan dipanggilin, kan mami yang nawarin, jadi kita foto om. Dia nawarinnya lewat foto. Nanti kalau misalkan emang si tamunya pengen ngelihat kita dipanggil di monitor gitu. Kita harus tahu. Kayak album gitu ya? Enggak, dari HP. Oh dari HP. Dari HP. Jadi foto kita di-share di HP. Kalau misalkan si tamunya pengen ngelihat apa sih namanya, ntar dipanggilin terapisnya, suruh milih. Kan dipanggilin tuh namanya, kita pakai itu kan nama samaran ya. Kalau di terapis itu nggak boleh pakai nama asli. Udah gitu langsung kan kita nama aku dipanggil, teman aku sama pokoknya teman aku 2 orang terapis. Nah kita berjejer bertiga nih. Nah si om ini suruh milih mau yang mana gitu. Nah itu aneh om, anehnya si lelaki ini mainnya apa sih ya nama bahasanya, bahasa kerennya, dan yang dipilih aku sama teman aku. Nah aku baru pertama kali aku bilang gini, ini nggak salah. Ini maksudnya gimana sih main begini, gue gak ngerti. Aku bilang ya udah ikutin aja gitu kan. Nanti kan ini kan kita berdua nih, ada yang SP, ada yang ngewe. Terus dia bilang siapa dulu nih yang mau main? Lu dulu deh, gue ngeliatin lu. Kan aku gak ngerti gitu, karena teman aku dulu kan yang main sama dia. Nah itu mainnya juga sama, main. Nah aku bingung harus ngapain. Terus teman aku ngeliat kan, itu kan di kamar terapis itu ada kaca gede tuh, yang model-model Jepang gitu om. Dia ngomong dari kaca ngeliat ke aku kan, itu bikin kan aku nggak ngerti ya. Kataku main begini aku mau baru pertama kali, jadi kayak ketawa sendiri ngeliat diri kita. Kataku nggak beres nih, aku bilangnya kayak ada kelainan gitu. Nah teman aku di EW, terus teman aku ngebisikin aku nih kan pas udah mau gantian tuh, kata dia nanti kalau misalkan gue di EW lagi, katanya lu bikin dia sang, lu cipokan kayak ngapain, pokoknya bikin dia sang biar cepet keluar gitu. Oh iya katanya, lu blow on amat sih kata teman aku ya, masa kayak gini aja mesti gue ajarin, kan gue main sama laki gue juga nggak gini-gini amat, aku bilang kayak gitu. Ya udah lu ikutin gue aja deh gitu. Nah pas gantian nih, pas waktunya aku kan sama tuh main juga ya kan sama ini terus cuma sama aku mah jedanya sebentar karena aku nggak terlalu hot kan, yang hot temen aku berisik banget ngewenya juga, dianya berisik banget ngewenya gitu kan. Gimana berisiknya? Ya itu gitu-gitu. Kalau aku kan terus temen aku ngomong gini lagi pas ngasih tahu nih ya, dia ngomong gini, lu kalau ngewe jangan diem aja kayak orang gagu katanya. Kataku emang gue mesti gimana ya, lu teriak kayak gitu kan biar dianya ini, gue malu amat teriak ada lu atau apa, selalu aja maksudnya jangan anggap ada gue gitu, pokoknya teriak lu kayak itu, emang lu kalau ngewe diem aja kata teman aku. Enggak sih aku bilang ya, enggak gini nih. mingkem gitu. Terus kata teman aku, iya lu harus berisik gitu, lu harus gitu kata teman aku ya. Terus teriak kayak lu apa gitu, pokoknya yang bikin dia sang kata teman aku. Ya udah iya oke, aku bilang kayak gitu kan. Terus Kalina teriak. Iya, gimana teriak? Iya kayak gitu kan, disuruh teman aku, kata teman aku suruh teriak. Iya gimana teriaknya? Gini. Kayak gitu om. Udah gitu apa sih kata aku. Nah pas teman aku tuh yang teriaknya hot banget udah teriak gitu kan, teriaknya itu gini nambah lagi, karena aku kok kayak gitu ya, aku bingung nih. Aku agak bingung, bener aku agak bingung juga tuh om. Terus udah mau waktunya kan dia udah mau sejam tapi belum sejam sih, maksudnya dia ngambil jangkanya itu yang sejam, sekitar baru 45 apa 40 menit kan, masih ada waktu lagi buat ngewe ya kan. Dia udah keluar nih ya kan, si lelakinya itu udah pada keluar lah. Terus temen aku ngomong apa sih om, kurang nggak, ayo kalau kurang main lagi. Kataku ini nggak salah dalam aku ngajakin, malah temen aku ngajakin main lagi karena masih ada waktu gitu. Nah terus kata si om, emang kamu masih kuat? Masih om, kalau emang mau ayo gitu sama saya gitu kan. Terus kataku, terus gue gimana? Udah lu pulang dulu ya. Udah aku diusir ya. Dia main berdua nambah gitu kan. Terus kan aku naik nih. Terus kata maminya, kok kamu udahan gitu kan? Aku emang udahan, niatnya udah apa sih namanya, emang tadi udahan kata si omnya.
Terus ditawarin lagi aku bilang ya sama si itunya karena katanya masih ada waktunya. Oh ya udah nggak apa-apa kalau misalkan emang masih ada waktunya dia mau nambah lagi. Tapi kenapa kamu nggak ikut? Aku disuruh pulang. Aku bilang gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa kamu beres-beres. Yang penting kamu tadi udah kan gitu kan. Iya, nah itu aku dapat duit namanya itu dibagi 2 ya. Berapa? Paket Trisam itu yang 500 kita dapatnya 220.000. Sekitar 220.000 satu orang. Gak jauh beda ya. Potongannya lumayan lah 20-30an potongannya satu anak. Tapi kan dikaliin anak banyak lumayan itu dapatnya. Kayak gitu. Udah gitu pas kebesokannya bukan kebesokannya, pas malamnya tuh itu kan malam sekitar jam 7 enggak malam sih, masih sore jam 4. Nah, itu jam 7 malam datang tamu lagi nih. Datang tamu milih lagi. Nah, ini aku ditawarin lagi sama mami. Jadi si mami itu nawarin yang anak-anak baru dulu. Kalau misalkan emang dia sama anak baru nggak mau, pengen anak lama ya baru dikeluarin foto-foto anak lamanya. Karena posisinya lagi tuh anak barunya 3 orang. Cuma yang hari pertama itu cuma aku. Yang lainnya udah 2 hari dapat di situ atau 3 hari sama-sama baru lah, jatuhnya masih baru ya. Nah udah gitu pas dikasih pilih, nah aku dipanggil lagi. Kataku ini aku lagi ya, aku bilang iya katanya gitu kan, udah sono gitu kan, dapet tamu tuh lumayan lu sehari udah 2 tuh katanya hari ini. Kataku ya udah deh, aku bilang ya kan yang kedua itu aku cuma dapat 180.000 paket 200.000. Nah itu aku dapat tamunya itu supir truk, nggak ada ganteng-gantengnya om. Aduh, aku nggak tahu itu dapat dari mana gitu kan, maksudnya nggak taunya itu jadi salah satu, jadi mami itu ada 2 mami kan, tapi yang satunya lelaki. Apa ya kalau lelaki apa sih kayak gitulah pokoknya. Itu yang masarin dia di aplikasi ijo. Tapi kan nggak harus ganteng kalau kayak gitu sih. Iya emang nggak harus sedatangnya tamu maksudnya. Iya. Tapi aneh, aku mikirnya gini, oh ternyata tukang supir truk juga bisa ya main kesini gitu. Iya bisa lah. Kan dikira aku cuma main yang di pinggir jalan itu kan ada om. Iya. Yang gatel-gatel. Emang gatel-gatel. Iya kan pasti kalau main di pinggir jalan pakai tenda bergoyang gitu kan. Yang kayak di jalan-jalan gitu kan. Iya, kalau misalkan aku dulu pernah tuh lagi SMA kalau lewat tenda bergoyang, ternyata gue kerja gini juga. Cuma bedanya gue bukan di tenda bergoyangnya. Bedanya itu doang. Ya kan? Dapet tuh tamunya supir. Oh, udah supir. Kan nanya nih pertamanya, dia nanya dulu. Namanya siapa, Neng? Ya aku kasih tahu nih pas di kan aku kasih tahu nama aku, terus dia nanya rumahnya di mana gini. Terus kok kamu kerja kayak gini? Emang nggak diomelin suami? Enggak, suami aku selingkuh. Aku bilang kayak gitu kan. Oh katanya. Aku cerita tuh sebelum itu. Terus aku ngomong, Pak ini aku mau pijit apa gini? Jangan manggil bapak katanya, tua amat. Ya emang tua gitu, makanya aku manggil bapak kan. Manggilnya apa? Abang aja. Oh ya udah deh aku manggil abang. Bang ini mau diapain? Aku bilang pijit. Ya udah boleh dipijit gitu kan. Udah pijit tuh ya. Udah nih aku pijit. Terus dia ngomong, kan ada apa sih? Pak petik mangga. Petik mangga. Itu aku lupa namanya. Itu kayak gitu. Pokoknya itu diiniin kan biar ngacang. Diapain? Ditarik. Di toel begitu maksudnya, nggak ditarik mah putus lah. Kayak gitu. Dia ngomong kan si omnya, kamu bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa, karena emang aku baru kan. Aku juga di situ nggak lama om, kerja di situ cuma sebulan. Karena bukan takut ya, jadi aku ngerasa kayaknya gue nggak cocok banget gitu di sini, tapi duitnya lumayan gitu. Kan disuruh petik mangga aku nggak bisa tuh. Ya udah cuma pijat biasa, udah pijat biasa langsung ngelakuin ngewe. Ya kan. Nah, itu mah cepet kan, aku ngomong gini, Om, mau apa pakai ini dulu ya, apa pengaman dulu. Iya katanya gitu. Nah, itu mah cepet Om. Baru gimana udah keluar. Dia langsung nyabut kan, emang udahan om? Udah katanya. Dalam hatiku kok cepet amat, yang cepet kecepetan, yang lama kelamaan keluarnya gitu kan. Terus aku ngomong, ini masih mau lagi apa gimana, kan waktunya masih banyak banget. Aku bilang ya udah boleh deh, tapi nunggu 10 menit dulu karena punya aku nggak buru-buru bangun kalau udah keluar, nggak kuat. Oh ya udah tuh kita sambil ngobrol-ngobrol. Terus dia ngomong gini, bikin aku ngesang dong katanya biar cepet bangun. Aku bingung kan bikin kayak gimana nih gitu kan, karena kan tiap orang itu beda-beda ya.
ya udah sebisanya aku aja deh ya kan. Nah udah tuh kita lakuin lagi sampai 2 kali ngelakuin sih. Pas 2 kali ngelakuin, cuma dia juga mati gaya. Kalau yang yang supir ini dia nggak ngerti gayanya gitu doang. Apa sih namanya, dia bilang, Mbak bisa gaya apa aja. Aku juga nggak tahu, aku bilang gitu ya, soalnya aku baru Pak, aku bilang gitu ya, ini aku baru pertama dapet tamu, padahal kemarin aku udah dapet tamu, cuma aku nggak ngomong, aku bilangnya si bapaknya baru tamu pertama. Oh berarti aku tamu pertama Mbak dong. Iya, aku bilang kayak gitu. Nggak lama langsung keluar. Udah tuh langsung keluar, selesai dia ngomong gini, Mbak nanti saya promosiin ya sama teman-teman saya, biar saya bawa ke sini nama Mbak siapa, nanti kalau saya kesini saya nyari Mbak lagi. Udah tuh aku kasih tahu kan nama aku, terus kata dia, oke Mbak nanti saya bawa teman-teman saya, minggu depan saya bawa teman-teman saya ke sini. Kataku iya Pak makasih ya. Terus aku sambil masuk ke bar sambil ngedumel dalam hati, kalau misalkan dia bawa teman-temannya supir semua berarti yang masuk gitu, supir truk semua, kan aneh. Terus kata maminya udah, aku bilang kayak gitu. Oh ya udah masih ada waktu tapi nggak apa-apa katanya, untung di kamu. Kata aku untung dari mananya, orang di ewe kok untung, kecuali dia nggak ngewe kita kan, orang itu di ewe kok kitanya gitu, untungnya nggak ada untungnya lah, orang kita ngejual jasa. Udah gitu teman aku nih yang anak baru juga so cantik banget Om gitu kan dapet tamu lagi nih, cuma bukannya aku yang dapet tamu ya, itu posisinya bukannya aku yang dapet tamu, dia nih yang dapet tamu. Jadi ada beberapa terapis suruh mejeng, dipilihkan sama tamunya itu. Termaksud dia nih, kalau aku kan nggak dapet pilihan tuh pas jam 9 malamnya, aku nggak. Itu cakep-cakep banget yang dapat suruh berjejer itu Om. Nah yang jelek cuma itu doang, yang anak baru yang gemuk badannya. Tapi dia yang kepilih, yang cakep mah nggak kepilih, mungkin karena semoknya dia enak di ewe gitu kan. Jadi nggak usah pakai kasur udah. Iya, udah gitu begonya dia selesai ngewe masuk ke kamar, masuk ke base camp, ngoceh gila kontennya enak legit. Kataku emang bedanya, emang legitnya gimana, emang lu bisa makan gitu kan. Kata dia enak ini mah katanya pulon katanya. Kataku, aku bilang ya, cerita itu mah emang kobreng banget dia tuh. Katanya enak banget, mainnya juga enakin. Gue jadi pengen lagi nanti kalau misalkan itu katanya ya. Gue sampai minta nomor teleponnya, Om minta nomor handphonenya dong, nanti bisa saya di luar katanya. Pokoknya centil-centil gimana gitu teman aku. Gue SP-nya aja katanya ya, mana itu deh katanya, putih bersih lagi enak banget, gue SP-nya juga katanya. Itu emang teman aku yang itu kobreng banget. Aku udah nggak mau lagi tuh kayak gitu tuh Om. Udah terakhir kalinya aku kerja kayak gitu karena bingung. Berarti 1 bulan doang? Enggak, 3 bulan. Oh 3 bulan. Karena posisinya bingung mau kerja di mana lagi gitu sambil nyari kerja. Berarti lumayan dong 3 bulan itu. Iya 3 bulan aku enggak sebulan 3 bulan. Setiap hari hampir ada tamu? Enggak tiap hari, seminggu itu aku 2-3 kali ada tamu. 2 kali sampai 3 kali. Kalau nggak ada tamu berarti nggak dapat duit. Iya, jadi dapat duitnya kalau ada tamu gitu. Terus paling kalau misalkan lagi ada bookingan saweran-saweran gitu sih yang lumayan. Cuma ya itu barbar banget kalau lagi ada sawer-saweran kayak gitu kan. Karena emang bener-bener di muka umum gitu maksudnya. Jadi semua orang tahu kalau kita nggak ada bookingan kan sendiri, dia datang sendiri juga privasi banget kan di kamar. Tapi kalau lagi ada bookingan itu kita mainnya di bar mini dan semua orang tahu gitu. Iya, jadi rame banyak orang di situ ya. Walaupun semua orang pada ngelakuin tapi kita yang apa sih ngelihatnya juga kayak gimana gitu. Enggak. Ya, karena dunia baru ya, bukan dunianya Kalina yang kayak gitu. Iya, mungkin baru. Teman-teman yang udah terbiasa sih dia ya biasa-biasa aja gitu. Kalau aku kaget gitu. Makanya kagetnya yang masalah gaya lah, kapal terbang, kataku untungnya aja bukan perahu terbang. Bingung kan, katanya diangkat sama dia kan, kitanya diangkat, untungnya badan aku kecil, coba kalau gede ngegubrak aku ke kasur, aneh. Tapi masih buka tuh sampai sekarang? Masih buka, masih. Daerah mana? Mau mampir. Oh dikirain mau mampir. Tadi teman saya nitip pesan itu, tolong tanyain di mana gitu. Aduh, dikirain mau mampir di Jakarta di Jakarta Utara Om. Oh Jakarta Utara. Banyak ya tempat-tempat. Banyak gitu. Jakarta Utara. Tapi lebih banyaknya kan daerah Kelapa Gading. Ini daerah Mangga 2 kan Mangga Besar yang paling banyak. Nah itu di bagian terapisnya itu cuma di Mangga 2. Oh tapi dia ruko-ruko gitu ya? Di dalam ruko, jadi dia
apa sih nyerupai ya bareng, nggak biar nggak kelihatan gitu, karena kan katanya kalau kelihatan itu kena ininya. Berarti kanan kirinya mah paling toko-toko elektronik. Bukan toko apa sih, gudang JNT kayak gitu, pergudangan dah pokoknya. Jadi dia ketutup sama pergudangan. Terus di depannya juga kan nggak ada pelang terapisnya, Om. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi tamu-tamu yang ke situ itu yang datang dari ownernya punya. Jadi si owner ini juga dulunya mungkin anak wanita atau gimana, jadi dia punya pelanggan, ya udah pelanggannya dibawa ke sini nih, gue punya anak buah gitu banyak. Terus si mami juga nyari pelanggan kayak gitu. Jadi kalau misalkan nggak dari situ nggak bakal ada yang tahu, karena posisinya dia kegencet sama ruko-ruko. Saru berarti. Nyaru. Ada banyak karyawan terapisnya. Banyak gitu karyawan terapisnya. Ada juga yang pernah meninggal terapisnya di situ. Oh, kenapa? Nggak tahu ya, dulu sih teman aku ada yang cerita kalau misalkan nih siapa yang lulus uni, bukannya lulus uni ya, siapapun itu terapis, kalau misalkan ngelihat cewek baju merah itu bakal dapet tamu rame banget, nggak bakal berhenti seharian itu dapet tamu. Jadi itu si cewek sebelum meninggalnya pernah jadi terapis di situ, terus sama pelanggannya. Oh gitu. Kisahnya aku juga tahu dari yang lain. Sebenarnya bukan terapis itu tuh kalau kayak gitu. Bukan. Cuma berkedok aja tuh. Iya, berkedok terapis. Kalau terapis yang bener kan kayak di mall-mall gitu ya. Dia memang tuh ada pilihannya, lu mau pilih cowok apa cewek gitu. Tapi itu memang terapis. Asli hanya untuk pijat kan. Asli hanya pijat. Seandainya mungkin kalau misalnya lu mau ya mungkin lu di luar. Iya. Enggak di dalam situ. Gitu. Oke. Enggak di dalam situ. Tapi sekarang udah enggak kerja lagi. Udah enggak. Udah itu terakhir, pertama dan terakhir. Nggak coba-coba. Nggak mau coba-coba lagi gitu. Karena takut juga, pernah sih ada apa sih namanya? Aku kan sempat tukeran nomor handphone sama itu ya. Customer. Sama customer. Pas aku udah keluar dari situ, sempet nyoba juga main di luar gitu sama dianya gitu kan. Cuma kalau di luar dari terapis lumayan aja uang yang kita dapat gitu. Dia full nerimanya gitu. Iya. Itu sebenarnya ya tergolong murah sih segitu ya. Iya, emang murah banget itu. Murah banget, 200. Lo ada yang paket 200 udah full. Udah. Iya, itu murah 200. banget asli murah banget. Murah. Boleh main. Aduh, kacau emang. Enggak sih, ngeri sih ya. Ya yang paling mahal 600.000 di situ. Paling mahal itu primadona kali ya. Ya, bagusnya sih udah insaf ya. Bener-bener udah insaf ya. Insya Allah. Sekarang udah Insya Allah ya, kan belum tahu nih iya. namanya ntar kalau ngeliat duit lagi, tapi semoga aja sih insafnya bener-bener insaf gitu pengennya gitu. Nyari kerja yang halal gitu cari lah. Suami lagi. Insya Allah. Masih janda sekarang ya. Masih janda. Ya mudah-mudahan dapat suami yang baik sih ya. Amin. Jadi ada yang nafkahin. Amin. Jadi Karina cukup di rumah aja tuh. Amin. Ya kan, nungguin suami pulang ngurus anak. Iya, enggak harus Iya. Nggak harus jual Meki lagi, benar. Meki kok dijual. Ya, saya dengarnya ada ya jasa jual Meki. banyak Om, iya, banyak memang, apalagi zaman sekarang. Dan itu rentan penyakit sih. Iya, rentan penyakit. Nah, itu pergaulan sih ya salah. Kalau emang kita niatnya jalan yang bener ya ngapain sampai kayak gitu, udah aja kerja nyari duit, terus lu cari pasangan menikah udah. Iya, benar. Kan? Oke deh, Kak Lina. Terima kasih udah mau berbagi cerita sama kita ya. Iya Om, saya sama-sama. sih doain semoga Kak Lina bisa sukses, bisa dapat jalan yang terbaik buat nyari rezeki gitu. Amin. Sebisa mungkin udahlah, jangan lagi ngambil di jalan pintas kayak gitu tuh. Iya benar. Karena percaya sama saya, berapapun uang yang didapat nggak akan jadi apa-apa. Iya. Ibaratnya kalau kata orang duit setan dimakan jin. Iya bener, iya emang bener. Itu kan. Terus nggak berkah juga nih. Seandainya apa ya dimakan sama anak kita gitu kan, dia masuknya jadi haram. Gitu iya ya. Jatuhnya jadi haram. Iya bener Om. Dan itu berpengaruh ke kehidupannya juga. Iya bener. Tuh. Ya semoga Kalina ya udahlah jangan kayak gitu iya. lagi ya. Amin. Semoga insaf bener Om. Amin. Saya doain juga. Dan sebelum kita tutup podcastnya mungkin ada pesan-pesan buat penonton, silakan. Buat pesan-pesannya yang nonton Ale Jejak Backpacker,
Maksudnya kalau yang janda atau gimana ya sebisa mungkin walaupun susah apapun kita nyari kerja jangan sampai jual diri sih. Takutnya nanti lagi enak-enak jual diri, ketemunya sama tetangga. Itu doang. Terus takut dosa juga kan, dosa berkepanjangan itu apa sih sampai ke akhirat. Udah gitu takut kena penyakit juga. Udah sih itu aja gitu. Ya, janganlah ya, cukup aku aja yang ngerasain. Cukup ngewe dengan pasangan. Iya benar. Jangan sama orang, yang lain. ganti-ganti orang ya. Karena itu diciptakan untuk orang yang tepat gitu loh. Jangan semua orang lu kasih. Iya benar. Apalagi cuma buat nyari duit dari kayak gitu. Ngeri. Sedap. Oke, Kalina, terima kasih ya. Ya, oke, sama-sama. penonton, itulah cerita dari Kalina. Jangan diikutin ya, itu jadiin pembelajaran aja. Iya, jadi pembelajaran. Dan ini konten dewasa ya. Bijak-bijaklah dalam memilih tontonan. Dan buat teman-teman yang mau cerita atau hadir di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Kalina. Sama-sama, Sukses Om. terus. Amin. Sampai jumpa. Oke.